Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernia Prilani dengan NPM 10120777. Di sini ada rekan saya bernama Rismayanti dengan NPM 10120791. Di sini saya akan mempresentasikan titik impas. Terima kasih kepada Ibu Melani Purwanti, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Laporan Keuangan yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan tugas evaluasi akhir semester. Di sini saya akan mempresentasikan titik impas pada usaha barang bekas. Abstrak sebagai badan usaha, untung dan rugi merupakan komponen penting untuk mengetahui apakah entitas penghasilan laba atau tidak. Paper ini melaporkan hasil penelitian tentang titik impas pada usaha barang bekas atau dikenal longsokan di Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Ciamplas dengan adanya BEP untuk mengetahui keseimbangan sehingga tidak dapat keuntungan ataupun kerugian dalam usaha barang bekas dan hasilnya menunjukkan berkelanjutan laba. Penelitian ini yang kami dapatkan kesulitan dalam mendapatkan data yang akurat karena industri tidak melakukan pencatatan keuangan yang memadai. Pendahuluan, pengertian break-even point atau dikenal dengan BEP adalah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Break-even dan analisis hubungan biaya, volume, dan laba merupakan teknik-teknik perencanaan laba dalam jangka pendek dengan mendasarkan analisisnya pada variabilitas penghasilan, penjualan, ataupun biaya terhadap volume kegiatan. Break-even point bertujuan untuk suatu keadaan di mana perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan, yang bisa juga disebut pendapatan dan biaya keseimbangan. Break-even point ini digunakan untuk menganalisis proyeksi sejauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas atau kembali modal. Di sini ada manfaat titik impas. BEP sangat penting ketika kita membuat sebuah usaha agar kita tidak mengalami kerugian, baik itu usaha yang bergerak di bidang jasa ataupun manufaktur. Berikut manfaat dari BEP. Yang pertama, untuk menentukan biaya-biaya yang dikeluarkan dan jumlah produksi. Yang kedua, untuk membantu manajer mengambil keputusan dalam hal aliran kas, jumlah permintaan, produksi, dan penentuan harga satu produk. Yang ketiga, intinya kegunaan analisis ini adalah untuk menentukan jumlah keuntungan pada bagian tingkat penjualan. Yang terakhir, alat untuk menghasilkan laba. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya yaitu Rismayanti. Selanjutnya ada tujuan titik impas. Penggunaan analisis titik impas memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu 1. Mendesain spesifikasi produk. 2. Menentukan harga jual per satuan. 3. Menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. 4. Memaksimalkan jumlah produksi. 5. Merencanakan laba yang diinginkan. Dan 6. Tujuan lainnya. Hasil dan pembahasan. Usaha pengepul barang bekas yang menjadi objek penelitian terletak di Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat, merupakan usaha pribadi yang dikelola sendiri oleh keluarga dengan kepemilikan atas nama Herman. Bapak Herman akhirnya menggeluti usaha ini menjadi sebuah profesi karena peluangnya yang cukup besar serta menjadi bisnis yang menjanjikan mengingat keuntungan yang diperoleh tidak sedikit
pada tahun 2004, usaha ini didirikan dengan menyetorkan modal sebesar 10 juta. Berdasarkan pengamatan kegiatan operasional, usaha ini bermula dengan membeli barang bekas dari pengecer dan menjual kembali ke pengepul barang bekas yang lebih besar lagi dengan harga jual yang lebih tinggi. Produk barang bekas yang dibeli dari pengecer dan dijual ke pengepul besar adalah jenis barang besi, karet atau busa, kertas, kardus, dan gelas plastik. Harga dari setiap barang bekas tidak menentu, bahkan harga barang lebih cenderung menurun daripada menaik. Sesuai dengan tujuan penelitian untuk melakukan analisis BEP dari usaha pengepul barang bekas, maka penulis akan mengklasifikasikan kegiatan operasional yang terjadi selama bulan Januari 2003 berupa biaya dan pendapatan selama operasional. Dalam melakukan analisis BEP, penulis menggunakan alat analisis secara matematis dengan menggunakan data yang diperoleh secara manual. Untuk mengetahui titik impas poinnya, sebelumnya telah diketahui total biaya tetap sebesar 5.360.000 dan total biaya variabel sebesar 21.400.000. Untuk menentukan titik impas, maka digunakan rasio margin kontribusi merupakan selisih antara total penjualan bersih dan total biaya variabel. Penggunaan rasio margin kontribusi ini juga digunakan untuk melihat bagaimana barang bekas bisa tetap mempertahankan biaya variabel di level yang rendah. BEP jenis unit besi sebesar 500 kg dengan nilai 30.065. BEP jenis unit besi sebesar 500 kg dengan nilai 3.065. BEP jenis unit busa sebesar 3.000 kg dengan nilai Rp3.376.025. BEP jenis unit kertas sebesar 800 kg dengan nilai Rp2.802.026. BEP jenis unit kardus sebesar 1.000 kg dengan nilai Rp627.007. Jenis unit gelas plastik sebesar 700 kg dengan nilai Rp3.050.077. Artinya BEP paling rendah adalah jenis unit besi. Keuntungan jenis unit besi Rp 6.500.000. Keuntungan jenis unit busa Rp 7.800.000. Keuntungan jenis unit kertas Rp 14.560.000. Keuntungan jenis unit kardus 7.800.000. Keuntungan jenis unit gelas plastik 12.740.000. Artinya setiap jenis barang bekas mendapatkan keuntungan dan keuntungan paling tinggi ada pada jenis unit busa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.